Terima kasih Mas Agus. Terima kasih teman-teman semua ini sudah bergabung ya. Dan saya kira saya saat baca Tor ini bagus banget programnya. Ya memang sebagai ikhtiar ya di tengah kondisi pemberantasan korupsi, situasi bisa disebut mungkin situasi ekonomi politik, situasi politik hukum yang tampaknya tidak berpihak atau tidak cukup punya komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, maka upaya yang kita lakukan hari ini, kita diskusi, penguatan kapasitas teman-teman di jaringan, dan bagaimana masyarakat bisa punya peran secara langsung, itu menjadi sangat penting. Nah, saya diminta untuk menyampaikan sebenarnya dua hal ya. Satu tentang korupsi itu sendiri, yang kedua tentang politik begitu. Yang kalau disambungkan ya korupsi politik, fenomenanya seperti apa. Dan nanti saya akan singgung juga sedikit tentang peran serta masyarakat yang saya yakin teman-teman sudah lebih awal atau lebih dulu untuk melakukan hal tersebut di daerah masing-masing dengan tantangan masing-masing yang sangat beragam. Saya siapkan slide, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin di beberapa slide saya bisa kasih kesempatan untuk mendalami begitu, terutama untuk aspek hukum yang rasanya itu sangat penting clear di teman-teman ketika mengawal isu pengadaan barang dan jasa. Ini kondisi KPK saat ini. Jadi ya kita memang tetap bisa melaporkan kasus korupsi ke KPK, tapi situasi yang terjadi saat ini mungkin memang membuat kita harus mengelola harapan gitu ya. Nah, korupsi politik dan pengadaan barang dan jasa. Teman-teman pasti sudah tahu soal ini, mungkin saya cepat saja. Ini Corruption Perception Index Indonesia, TI yang merilis turun ke 37 ya. Kalau kita lihat tren dari awal kan ada peningkatan, turunnya agak drastis di era pemerintahan saat ini karena memang kita lihat dalam berbagai ukuran yang lain komitmen untuk pemberantasan korupsi yang sekarang memang sulit bisa diharapkan terlalu serius. Nah, ini uraian 9 poin dengan bahasa yang agak berbeda mungkin ya, yang menghasilkan Corruption Perception Index itu. Yang ingin saya garis bawahi adalah yang paling rendah itu sebenarnya ada dua sektor gitu. Pertama di sektor penegakan hukum. Jadi korupsi di sektor penegakan hukum itu masih menjadi isu yang sangat serius kalau dilihat dari kontribusi terhadap indeks Corruption Perception Index Indonesia yang 37 tersebut. Ini tentu saja penting karena kalau kita bicara soal bagaimana pengadaan barang dan jasa yang benar, salah satu peran penegak hukum yang menegakkan hukum secara konsisten itu juga jadi satu isu yang krusial. Dan di sisi lain yang kedua adalah korupsi di sektor politik. Apakah itu di aspek elektoral, di sini ada angka 26 begitu ya, dan kemudian di PERC, Asia Risk Guide, itu 32, jadi ada masalah yang cukup serius lah kurang lebih di dua sektor ini. Satu di sektor penegakan hukum yang paling rendah, masyarakat mungkin sulit percaya dengan penegak hukum saat ini, terutama terkait dengan apakah ada korupsi atau tidak. Bahkan lembaga yang paling dipercaya dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di beberapa tahun sebelumnya itu anjlok sekali di tahun 2020 dan 2021 ini. Pasca revisi Undang-Undang KPK, komitmen pemerintah yang lemah untuk upaya pemberantasan korupsi dan penguatan KPK, sekaligus pimpinan KPK yang memiliki masalah yang beragam dan terlalu banyak kontroversi dalam kepemimpinan KPK saat ini. Jadi yang muncul adalah kontroversi dibanding prestasi. Nah, ini detailnya saya kira dari
tadi, potret Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Di 2020 itu turun, banyak indeks justru turun. Satu yang naik itu pun berada paling bawah, yaitu World Justice Project atau Rule of Law Index. Ada juga potret yang dirilis oleh Transparansi Internasional untuk 17 negara di Asia, ya. Kalau tadi bicara soal global, seluruh negara di dunia, yang ini 17 negara di Asia, sayangnya memang Indonesia juara 3 begitu ya, mendapatkan perunggu, tapi untuk hal yang negatif gitu, tingkat suap yang tertinggi di 17 negara di Asia. Nah, potret ini menjadi penting karena kalau kita bicara soal pengadaan barang dan jasa, maka suap, uang pelicin, kickback atau sejenisnya adalah bagian yang sangat mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, terutama bagian yang sangat dominan ketika kita melihat ada masalah dalam sebuah pengadaan. Memang ada yang diketahui kickback-nya, ada yang tidak diketahui. Tapi adanya uang pelicin, kickback, afiliasi politik, yang ujung-ujungnya juga pemberian sejumlah uang, suap atau gratifikasi, itu adalah bagian yang sangat mempengaruhi apakah sebuah vendor ditunjuk, apakah pengadaan barang dan jasa tertentu itu direncanakan dan dianggarkan sedemikian rupa menggunakan dana publik. Nah, kemudian masih di sektor politik, dari temuan Global Corruption Barometer ini, kita bisa lihat ada 26% ya terkait dengan proses pemilihan. Jadi ditawarkan suap untuk membeli suara begitu, 26%, padahal rata-rata Asia itu hanya 14%. Selain itu, kita juga punya masalah cukup serius. Di posisi nomor 2 bisa disebut nepotisme begitu. Jadi 36% orang-orang atau masyarakat yang mengakses pelayanan publik itu menggunakan personal koneksi. Kita sering menyebutnya dengan istilah sehari-hari begitu ya, yang hidup di masyarakat itu orang dalam gitu. Jadi di Global Corruption Barometer ini terkonfirmasi sebenarnya 36% setidaknya masyarakat yang mengakses pelayanan publik itu bisa mengakses dan berhasil tentu saja ketika menggunakan personal koneksi di instansi pelayanan publik tersebut. Artinya pelayanan publik tidak berjalan berdasarkan sistem, tidak berjalan berdasarkan prosedur yang sebagaimana mestinya, tetapi berjalan karena faktor-faktor non teknis seperti ini. Ada yang mengatakan nepotisme, ada yang bahkan suap dalam pelayanan publik yang di posisi 30% begitu ya. Sementara 92% itu berpikir bahwa ya korupsi di pemerintahan adalah persoalan yang serius, persoalan besar, tapi fenomena yang terjadi masih cukup rampan ya kalau kita lihat praktek-praktek korupsi di sini, suap, nepotisme, dan juga jual beli suara gitu, bisa disederhanakan demikian. Nah, kemudian itu sedikit pengantar saja, kita bicara soal korupsi. Korupsi sebenarnya tidak sesempit yang diatur di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan 20 tahun 2001. Korupsi dalam skala, dalam pemahaman yang lebih besar, misalnya dari aspek sosiologis, dari aspek politik, atau dari aspek ketidakpatutan lain, itu maknanya bisa sangat luas. Makanya orang-orang bisa mengatakan ketika ada sesuatu yang keliru, sudah dibilang, oh itu korupsi waktu misalnya, oh itu korupsi kepercayaan dan lain-lain. Tapi dalam konteks pengawasan terhadap berjalannya pelayanan publik, khususnya misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, atau di bidang lain ketika teman-teman menjalankan peran sebagai masyarakat sipil, maka kita bicara tentang 7 klasifikasi korupsi. 7 klasifikasi besar lah dari korupsi yang diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nanti kita akan lihat beberapa bentuk tindak pidana korupsi, terutama yang terkait langsung dengan
pengadaan barang dan jasa. Gitu. Ada korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, ada suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Jadi mestinya setelah mendapatkan pelatihan atau ikut dalam diskusi-diskusi terkait dengan korupsi, kita bisa memahami bahwa suap itu juga korupsi, gratifikasi itu perbuatan curang. Jadi korupsi itu bukan hanya soal kerugian keuangan negara. Karena masih sering kita lihat di berbagai forum ada pihak-pihak yang mengatakan itu bukan korupsi karena ada kerugian keuangan negara di sana. Enggak, korupsi itu tidak hanya soal kerugian keuangan negara. Ada 7 klasifikasi korupsi. Nah, kalau kita lihat dalam kacamata lebih besar di UNCAC begitu, United Nations Convention Against Corruption, ada lagi bentuk-bentuk korupsi lain yang bahkan belum diatur di Indonesia. Jadi ada begitu banyak sebenarnya bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Nah, dalam konteks undang-undang yang berlaku di Indonesia ada 7. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau aturan yang di sebelah ini, Perma itu terkait dengan proses tata cara penanganan perkara. Kalau tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sebenarnya bukan hanya untuk tindak pidana korupsi, tapi juga tindak pidana yang lain sepanjang dilakukan oleh korporasi. Dan yang kedua, yang masih terkait secara langsung begitu sebagai salah satu predicate crime, itu undang-undang pencucian uang. Kalau dilihat dari data KPK yang menampilkan statistik secara lengkap dan mengupdate dari waktu ke waktu ya, meskipun angkanya agak kurang update kayaknya. Maksudnya peningkatan penanganan perkaranya agak kurang akhir-akhir ini karena sibuk TWK dan lain-lain mungkin ya. Tapi ini data yang ada sejak 2004 sampai dengan 2021. Yang paling banyak jenis perkara tindak pidana korupsi itu adalah suap. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa. Nah, dalam kasus suap ini, hampir semua kasus suap ini itu diproses menggunakan operasi tangkap tangan. Jadi ketika ada transaksi, beberapa saat kemudian, atau apakah itu transaksi pertama, atau kedua, atau yang ketiga, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan dan mereka dalam waktu 24 jam ditetapkan sebagai tersangka yang semuanya kalau OTT itu adalah kasus suap. Namun kalau kita lihat lebih jauh, sebagian cukup banyak lah ya, saya nggak bilang sebagian besar karena kita perlu lihat datanya secara lebih spesifik. Sebagian kasus, cukup banyak dari 739 kasus suap ini, itu terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini dalam pemahaman mulai dari proses penganggarannya agar ada proses pengadaan di tahun berikutnya misalnya, dan atau terkait dengan proses pengadaan itu sendiri. Jadi untuk memuluskan sebuah vendor bisa mendapatkan proyek, maka ada suap di sana ke kepala daerah misalnya, atau ke anggota DPR atau anggota DPRD. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya bisa kita sebut bahwa kasus yang dominan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi itu adalah salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa. Angkanya bisa lebih besar dari 236 ini. Kalau beberapa kasus, sebagian besar kasus suap yang berdimensi pengadaan barang dan jasa itu dimasukkan ke sini. Karena itulah menjadi sangat penting ketika teman-teman concern dalam isu pengadaan barang dan jasa. Meskipun kita perlu lihat nanti aspek pengadaan barang dan jasa yang mana yang menjadi perhatian. Apakah pengadaan barang dan jasa dalam proses, mulai dari proses lelang sampai dengan pelaksanaan audit dan lain-lain, atau kita bicara juga tentang bagaimana permainan atau persekongkolan anggaran misalnya, agar
dikondisikan sedemikian rupa, ada anggaran, ada alokasi untuk tahun depan untuk pengadaan barang-barang tertentu yang sebenarnya sudah dikondisikan sedemikian rupa akan dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kombinasi antara korupsi anggarannya dalam penyusunan anggaran dan implementasi pengadaan barang dan jasa. Kalau dari aspek pelaku korupsi, dari 2004 sampai 2021 itu kita melihat yang terbanyak itu swasta. Tentu yang terbanyak swasta ini karena swasta hampir selalu menjadi bagian dari pelaku yang bersama-sama dengan anggota DPR, DPRD, atau high level birokrasi, atau kepala daerah, atau pihak-pihak yang lainnya. Karena swasta biasanya pelaku kedua begitu ya, atau bukan pelaku tunggal atau bukan inisiator, atau meskipun ada juga beberapa yang swastanya yang inisiator dan lebih diuntungkan dan lain-lain. Tapi di sini swasta banyak bersama-sama dengan pelaku yang lain. Dan yang kedua adalah DPR dan DPRD. Kalau kita bicara soal korupsi di sektor politik dari perspektif aktor politik, maka yang paling dominan di sini sebenarnya adalah pelaku yang korupsi yang berdimensi politik yang ditangani oleh KPK. Nanti kita bisa lihat datanya bagaimana dominannya pelaku dari sektor politik ini menjadi pihak-pihak yang terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wajar ya di sisi lain ketika kekuatan politik di Indonesia sebenarnya tidak senang dengan keberadaan KPK atau merasa terganggu dengan keberadaan KPK. Karena itu berbagai upaya pelemahan terus-menerus dilakukan. Dan tampaknya mereka hampir berhasil dengan situasi yang ada saat ini. Meskipun tentu saja kita terus berupaya melakukan advokasi dan perlawanan. Ini data OTT KPK dari 2005 sampai dengan Juni 2021, sampai dengan sekarang sebenarnya, karena belum ada OTT lagi, mungkin OTW saya nggak tahu. Belum ada OTT lagi sampai dengan saat ini setelah Juni 2021. Angkanya sangat drastis ya, jadi memang ini sesuai dengan data 2020-2021 ini bisa saja sesuai dengan program ya, mindset berpikir pimpinan KPK saat ini, dan entah kebetulan atau seperti apa, ini sesuai juga dengan cara berpikir banyak politisi yang mengatakan misalnya OTT itu nggak bagus, OTT itu mengganggu investasi, OTT itu sebenarnya OTT mengganggu mereka, mengganggu perilaku korup pihak-pihak yang tidak ingin persekongkolannya diketahui. Tapi sayangnya itu terkonfirmasi di data penanganan perkara KPK, di mana OTT turun drastis di 2020 dan 2021. Nah, ini 417 politisi kalau kita lihat dari angka di per Januari 2021. Dari seluruh kasus korupsi tadi, 417 politisi yang diproses oleh KPK, yang dominan adalah para anggota DPR dan DPRD 274, kemudian wali kota atau bupati atau wakilnya, kepala daerah, dan gubernur. Kalau jika kita tambahkan misalnya jumlah ini dengan pihak-pihak yang bersama-sama dengan mereka dalam melakukan korupsi, angkanya kalau di 2018 pernah saya hitung saat itu lebih dari setengah aktor yang ditangani oleh KPK itu adalah berada dalam kasus korupsi terkait di sektor politik. Kenapa? Karena sektor politik inilah sekarang yang menguasai hampir seluruh lini kehidupan yang ada di Indonesia, kalau bisa dibilang seperti itu. Sebut saja misalnya mereka bukan hanya menjabat sebagai anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah, tetapi mereka juga sekarang ada cukup banyak yang menjadi komisaris. Bahkan penentuan
menteri di kabinet, penentuan pejabat-pejabat di daerah, itu ada campur tangan kekuasaan politik. Meskipun mungkin tidak terlihat secara eksplisit dan tidak ada proses formil yang mengharuskan seperti itu. Tetapi tangan-tangan para politikus dalam berbagai kehidupan kita itu semakin dominan kalau kita lihat saat ini. Di sisi lain, potret korupsi di sektor politik ini juga sangat dominan, termasuk tentu saja di aspek pengadaan barang dan jasa. Kita sering mendengar di daerah-daerah misalnya, oh proyek itu punya si A atau si B dari partai C, dari partai D, seperti itu. Sehingga proses lelang bisa saja hanya proses formil saja. Nah, bagaimana kita bisa mensiasati proses pengawasan di tengah persekongkolan tertutup yang mungkin sangat kuat dan tidak seolah-olah tidak bisa disentuh oleh penegak hukum tersebut. Nah, ini menjadi PR bersama memang. Di satu sisi masyarakat tidak punya kewenangan apa-apa, memang masyarakat diberikan hak untuk terlibat dan berperan serta dalam pemberantasan korupsi, tetapi ada risiko-risiko hukum yang seringkali digunakan juga oleh mereka untuk memperlemah gerakan anti korupsi tersebut. Kalau kita lihat korupsi di sektor politik tadi, ini kurang lebih berbagai modus yang terjadi. Ada suap yang cukup banyak ya, gratifikasi, ada pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, perizinan, pemerasan, dan juga terkait dengan pilkada. Nah, yang menarik di beberapa kasus terkait dengan pilkada ini, sebenarnya pemberian dana politik itu dengan komitmen atau dengan janji nantinya ketika terpilih akan mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh perusahaan yang memberikan sumbangan atau perusahaan yang terafiliasi dengan pemberi sumbangan politik tersebut. Jadi ujung-ujungnya, terutama kalau di daerah ya, ujung-ujungnya ya dapat proyek di pemerintahan periode berikutnya. Jadi ini modus-modus yang bisa teman-teman lihat. Karena itu isu soal pengadaan barang dan jasa adalah isu yang krusial sebenarnya kalau kita bicara soal korupsi di sektor politik. Nah, ada beberapa persoalan di partai politik yang menjadi penyebab. Ini kajian KPK tahun 2012 ya, tetapi masih relevan saya kira sampai dengan saat ini. Misalnya ada problem serius terkait dengan pendanaan, sumber dana yang sah jauh lebih kecil dibanding belanja atau kebutuhan partai politik. Bantuan APBN, kita tahu dana APBD itu kecil, sementara akuntabilitas partai politik juga satu masalah yang sangat serius, termasuk keterbatasan audit BPK untuk pendanaan parpol yang hanya sebatas dana yang diberikan oleh APBN atau APBD. Proses kaderisasi masih jadi satu isu yang cukup serius ya, karena kita sering lihat tiba-tiba ada orang yang pindah-pindah partai politik tiba-tiba sudah berada pada posisi di pejabat teras seperti itu ya, atau orang yang tidak dikenal tiba-tiba dia menjadi calon kepala daerah, calon legislatif yang kita tahu itu tentu bukan berasal dari kaderisasi yang bertahap dan proses karir yang benar, tetapi faktor-faktor yang lain termasuk isu soal mahar politik atau pendanaan politik. Jadi orang-orang yang punya akses kekuasaan dan akses finansial bisa menyediakan dana yang cukup besar yang kemudian bisa mengambil peran dan posisi krusial di partai politik. Nah, ini tentu jadi masalah kalau proses politik itu dikaitkan secara kausalitas dengan ketersediaan finansial atau ketersediaan uang. Karena kekuatan politik ini yang akan digunakan nanti untuk bisa mengeruk APBN atau APBD dan juga kebijakan-kebijakan yang lain. Dan proses rekrutmennya juga masih bersifat oligarkis, konvensional, dan prosedurnya tidak clear seperti itu. Kita juga punya masalah yang cukup serius saat ini ketika dalam berbagai diskusi muncul kekhawatiran tentang oligarki yang semakin menguat atau pengentalan oligarki sehingga
kekuasaan itu terpusat pada orang-orang, segelintir orang saja, dan seolah-olah oligark inilah yang kemudian bisa mengatur berbagai aspek di negeri ini. Nah, teman-teman semua, tadi kita melihat ada 7 klasifikasi korupsi. Kita lihat beberapa bagian di antaranya, yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara. Kasus pengadaan barang dan jasa, hampir semuanya, kecuali yang suap ya, hampir semuanya menggunakan pasal 2 atau pasal 3 ini. Sehingga ketika teman-teman melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa di daerah, maka pemahaman yang lebih utuh terhadap pasal 2 atau pasal 3 ini menjadi sangat penting. Kita bisa lihat di sini, kalau kita bicara soal pasal 2 misalnya, poin yang paling utama sebenarnya bukan kerugian keuangan negara. Jadi teman-teman, ada beberapa teman yang agak keliru memahami, semoga itu bisa kita benahi secara bertahap seperti itu, bahwa belum tentu temuan kerugian keuangan negara itu sama dengan telah terjadi korupsi. Nah, ini penting sekali kita diskusikan lebih lanjut. Jangan sampai kemudian kita berpikir ketika ada kerugian keuangan negara, apakah itu temuan BPK atau BPKP, maka secara otomatis disimpulkan ada korupsi di sana. Belum tentu. Karena kalau kita bicara soal korupsi di pasal 2 dan pasal 3, ada unsur lain yang juga sangat penting di sini, yaitu ada perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi perbuatannya adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau secara melawan hukum. Nah, perbuatan dengan cara melawan hukum inilah yang kemudian mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Jadi perlu sangat hati-hati untuk melihat ini bukan sekedar soal ketika ada kerugian keuangan negara maka otomatis ada korupsi, tetapi ada unsur-unsur pasal yang harus terpenuhi di konteks tersebut. Bahwa kalau ada temuan kerugian keuangan negara harus dipulihkan, ya. Pemulihannya caranya bagaimana? Kalau ada unsur aspek tindak pidana, maka penegakan hukum dari aspek tindak pidana dilakukan. Tapi kalau itu berada pada ranah administratif, apalagi perdata, maka mekanisme itulah yang dilakukan. Karena itulah kita sering mendengar, atau kalau teman-teman yang membaca audit BPK bisa melihat bahwa di audit BPK itu, BPK sebenarnya bisa merekomendasikan kalau ada pidana langsung ke penegak hukum. Jadi BPK jika menduga ada pidana, dia akan serahkan ke penegak hukum. Tapi jika temuannya itu sifatnya masih sebatas administratif, bisa saja hanya administratif, atau bisa saja kalau digali lebih jauh ada pidana, bisa saja. Maka ia meminta kepada instansi yang terkait untuk memulihkan atau mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Nah, tugas kita kalau kita bicara soal pengawalan pengadaan barang dan jasa adalah untuk melihat secara lebih detail apakah temuan kerugian keuangan negara itu berarti didukung oleh bukti-bukti tambahan dan ada indikasi korupsi di sana, atau itu sebenarnya hanya bicara soal kerugian keuangan negara dengan jalur penyelesaian administratif. Kita yang sudah mendalami hal tersebut tentu perlu secara lebih rigid untuk melihat lebih jauh. Ada satu hal yang juga sangat penting kalau kita bicara soal pasal 2. Semua unsur pasal ini adalah actus reus. Agar seseorang bisa diproses dengan pasal tindak pidana korupsi, maka seluruh unsur pasalnya harus terpenuhi. Tapi tidak cukup hanya itu. Harus ada aspek lain yang kalau dalam istilah yang sering kita dengar disebut dengan mens rea begitu, atau guilty mind. Tapi siapa sih yang bisa menilai adanya niat jahat, mens rea atau guilty mind, niat jahat gitu? Nggak ada yang bisa menilai. Itu hanya bisa dilihat dari perbuatannya. Bagaimana contoh perbuatannya? Contoh perbuatannya adalah misalnya dia menerima kickback. Ketika dia menerima kickback atau dia melakukan pengaturan tender, atau seseorang itu
berupaya memenangkan koleganya, keluarganya, atau yang terafiliasi, itu patut diduga adalah bagian dari niat jahatnya atau mens rea-nya. Ada atau tidak adanya guilty mind ini atau mens rea inilah yang kemudian menjadi faktor yang penting untuk menentukan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Jadi secara sederhana, seluruh unsur harus terpenuhi di pasal 2 dan pasal 3. Kalau pakai pasal 2, tentu pasal 2. Kalau pakai pasal 3, itu pasal 3. Selain itu juga perlu kita dalami lebih lanjut guilty mind atau mens rea dari para pengambil kebijakan atau pihak yang terlibat di sini. Tentu sebagai masyarakat sipil kita punya keterbatasan akses, kewenangan dalam melakukan investigasi. Tapi upaya-upaya itu tentu perlu dilihat, termasuk diantaranya dalam membaca laporan audit BPK atau BPKP terkait dengan satu proses. Karena itulah sering kita melihat ada audit misalnya lebih bayar atau kurang bayar di beberapa daerah, atau ada temuan yang menyebabkan kerugian negara, bisa saja itu jadi korupsi, atau sebaliknya itu hanya di ranah administratif misalnya. Jadi itu perlu dilihat lebih jauh. Nah, bentuk korupsi yang lain yang juga penting dipahami adalah gratifikasi. Ini sering keliru ya, ada yang mencampur adukan gratifikasi dengan suap. Gratifikasi dan suap itu sebenarnya sangat berbeda. Kalau kita bicara soal ini gratifikasi, suap, dan pemerasan, kalau kita bicara soal suap, kita bicara tentang sesuatu yang bersifat transaksional. Ada pertemuan kehendak antara pemberi dengan penerima. Ada meeting of mind antara pemberi dengan penerima. Misalnya seperti ini. Pejabat A dan pejabat B terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Vendor A adalah vendor untuk pengadaan barang dan jasa, B adalah pejabat. Seorang vendor ini ketika datang ke pejabat, ia bilang bahwa Pak, Bu, ini tolong saya lagi mengajukan tender untuk barang tertentu di sini, tolong dibantu karena ada persaingan yang cukup ketat, atau mungkin saya kebetulan masih kurang nih persyaratan tertentu dan lain-lain. Nah, kemudian si pejabat bilang, gimana, ada nggak misalnya fee atau sejenisnya dalam bahasa yang berbeda. Nah, si vendor bilang, oke, nanti kalau Bapak bantu, jatah Bapak sekitar 1% atau 2%, misalnya seperti itu. Nah, ketika terjadi kesepakatan antara A dan B, oke, saya akan bantu. Ketika terjadi kesepakatan, pada saat itulah suap sebenarnya sudah terjadi. Meeting of mind sudah terjadi, meskipun belum ada penyerahan uang. Karena itulah kalau kita baca pasal suap, misalnya pasal 5 atau pasal 12 huruf A kecil atau B kecil, di sana disebutkan memberikan hadiah atau janji. Jadi ada janji juga di sana, ada memberikan hadiah atau janji untuk menggerakkan. Jadi berbuat atau tidak berbuatnya si pejabat itu bukan syarat dari terpenuhinya pasal suap. Meeting of mind lah adalah poin utamanya. Penyerahan uang bukan jadi syarat terpenuhinya suap. Bahkan ketika meeting of mind sudah terjadi, uang belum diserahkan, itu sudah bisa disebut menerima janji, dan itu bagian dari suap. Bicara soal gratifikasi, yang jadi poin utama adalah berhubungan dengan jabatan. Jadi penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang punya jabatan. Jabatan itu bukan hanya pejabat tinggi ya, tetapi juga berbagai level pegawai negeri itu juga punya jabatan, punya kewenangan, punya tugas, dan lain-lain. Orang memberikan sesuatu, misalnya vendor memberikan sesuatu pada si pejabat ini, ya karena dia punya jabatan khusus yang diharapkan suatu hari bisa membantu. Jadi vendor ini cukup datang, Pak, ini ada sama ulang tahun ya, ini ada titipan tiket berlibur ke Amerika misalnya sekalian vaksin, gitu kan sekarang lagi tren gitu ya. Atau ada bentuk-bentuk kado yang lain, fasilitas dan lain-lain, atau bahkan dalam bentuk uang misalnya. Tapi si vendor pada saat itu tidak minta apa-apa, dia cuma bilang, ya ini untuk uang perkenalan dan lain-lain.
Karena memang di gratifikasi tidak dibutuhkan adanya transaksional pada saat itu, tidak dibutuhkan ada meeting of mind. Pejabat pemerintah berada dalam posisi yang pasif sebenarnya ketika menerima gratifikasi tersebut. Makanya dia diberikan hak untuk ruang untuk melaporkan dalam waktu 30 hari kerja. Kalau tidak dilaporkan, maka baru ada risiko pidana. Jadi ada perbedaan yang cukup tajam sebenarnya antara gratifikasi dengan suap. Kalau pemerasan kan beda lagi ya. Inisiatif itu memang betul-betul dari pihak pejabatnya. Sebenarnya pihak swasta atau pihak pemberi itu sudah memenuhi semua syarat, tapi dipersulit misalnya. Ada daya paksa dari pihak pemberi. Nah, itu pemerasan. Dalam pengadaan barang dan jasa sangat mungkin juga terjadi pemerasan. Sangat mungkin ada, karena tidak semua pengusaha bermasalah kan. Sama halnya dengan tidak semua pejabat pemerintah bermasalah. Ketika ada pengusaha-pengusaha yang beretikat baik, dia sudah memenuhi seluruh persyaratan dan lain-lain, tetapi kemudian masih dipersulit dan bahkan dipaksa untuk memberikan sejumlah uang, maka itu bisa jatuhnya ke pemerasan. Kalau bicara pemerasan, yang diproses hanya pihak penerima, pemberi tidak. Kalau bicara suap, yang diproses adalah pemberi dengan penerima. Sedangkan gratifikasi yang diproses hanya pihak penerima saja. Nah, kemudian ini bab terakhir sebelum kita tanya jawab mungkin ya, dampak korupsi dan peran serta masyarakat. Jadi dari aspek dampak sosial korupsi terhadap perekonomian sebenarnya sangat banyak ya. Ada dampak korupsi yang lain dari aspek hak asasi manusia, dari aspek pendidikan dan lain-lain. Yang kalau dari aspek ekonomi yang saya soroti ini kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi sangat rendah, yang ujungnya tentu saja meningkatkan kemiskinan. Ada beberapa peran serta masyarakat yang bisa dilakukan sesuai dengan PP 43 tahun 2018. Di Undang-Undang Tipikor sebenarnya juga diatur, di Undang-Undang KPK juga ada, tapi beberapa rincian ini diatur di PP, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018. Ada peran dalam bentuk kontrol sosial. Jadi masyarakat itu memang punya hak untuk melakukan kontrol sosial yang dijamin di PP 43 tahun 2018 ini. Kemudian hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi, tentu terkait dengan pemerintahan yang bersih dan lain-lain. Kemudian memperoleh pelayanan dalam pencarian informasi, memberikan saran, mendapatkan jawaban, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan peran serta tersebut. Ini jaminan yang ada di peraturan perundang-undangan. Meskipun kita tahu persis di tataran realita, di tataran praktis, beberapa hak ini sering direduksi oleh pihak-pihak yang terganggu dengan kerja-kerja teman-teman masyarakat sipil. Tapi itu memang tantangan juga bagi kita, bagaimana bisa memaksimalkan penggunaan hak ini, melakukan advokasi sekaligus meminimalisir risiko terhadap teman-teman di masyarakat sipil yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Perlindungan hukumnya ada 3 prinsip dasarnya. 1, dalam rangka pelaksanaan hak. Yang kedua, jika diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan sebagai pelapor, saksi, dan ahli. Yang ketiga, tidak dituntut perdata atau pidana atas laporan TPK. Ini sumbernya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP 43 2018. Jadi sebenarnya pelapor kasus korupsi itu tidak bisa dituntut pidana ataupun perdata atas karena laporannya. Nah, yang jadi soal adalah ketika teman-teman melapor, ketika kita melapor, kadang-kadang kita mengumumkan pada publik. Nah, celah hukumnya adalah untuk mempersoalkan masyarakat sipil adalah ketika itu disampaikan pada publik. Jadi itu 2 hal yang seringkali dicari-cari celahnya agar bisa menyerang balik masyarakat sipil yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi ini. Kemudian bagaimana dengan posisi masyarakat sebagai korban korupsi? Ini juga PR bagi kita semua, saya kira. Advokasi pengadaan barang dan jasa, advokasi pelayanan publik, advokasi apapun terkait dengan isu good governance dan pemberantasan korupsi, sekarang sudah saatnya tidak hanya melihat penyelenggara negara sebagai subjek yang diawasi, itu penting, tetapi tidak cukup hanya itu, tetapi kita juga perlu meletakkan korban sebagai prioritas advokasi. Korban korupsi itu adalah masyarakat itu sendiri, termasuk kita. Kalau korban korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan sekolah,
maka korbannya adalah masyarakat di sekitar sana yang seharusnya mendapatkan akses, mendapatkan pembangunan, akses bangunan, fasilitas bangunan, atau apapun, termasuk fasilitas kesehatan, atau jembatan, atau sarana dan prasarana yang lain. Nah, advokasi terhadap korban korupsi ini menjadi PR penting juga bagi kita untuk bisa dijadikan isu mainstream agar gerakan masyarakat bisa lebih luas dan langsung dirasakan manfaatnya. Saya kira mungkin itu dulu, ini hak korban tindak pidana yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih.